بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرى، وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعظم بذلك فخرا وقدمه جبريل، فصلى بالأنبياء والمرسلين ليعلم به أنه صلى الله عليه وسلم الإمام الأعظم، وأنه بذلك المقام الأحرى، ثم رقى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، وظهر لمستوى سمع فيها صريف الأقلام، ورأى من آيات ربه الكبرى، وتجلى له وخاطبه وثبت فؤاده وأعطاه سؤله، وعظم بذلك أجرا، فسبحانه من إله نزه نفسه بنفسه في مقام الإنباء عن الإسراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتولى عليها إمداداتها تترى. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين وكنزا لهم وذخرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعهم خصوصا وارثه الذي أشهد الله تعالى لهم في خافقين ذكرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, yaitu nikmat keimanan kita, yaitu percaya kepada terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat menjadi umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaringi kaulah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu ditambah-tambah Allah kepada kekasih hati kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga Rasulullah, zuriat-zuriat Rasulullah, dan sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang mengikut agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu zuriat-zuriatnya Rasulullah, yaitu para habaib-habaib atau syarifah-syarifah, wabil khusus yaitu Al-Habib Yahya Al-Idrus, dan wabil khusus yaitu Al-Habib Zain Al-Habsyi. Dan yang ulun muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu guru kita, yaitu guru Muhammad Junaidin Nur. Mudah-mudahan sidin dipanjangkan Allah umur beliau, dan mudah-mudahan diluaskan rezeki beliau dan diselamatkan dunia dan akhirat. Dan yang ulun muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang ulun muliakan yaitu orang-orang yang hadir di dalam memperingati atau mentaklimkan perkara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperingati haul seorang walinya Allah, yaitu al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Kena ulun berdiri, kena ulun berdiri, ulun membacakan hadis, ambil berkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala, wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah,
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل الإمام بخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته فأنا أنظر إليه. باب المعرض. وبه قال حدثنا هديبة بن خالد حدثنا حمام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحاطم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد قال سمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود هو إلى جنبي ما يعني به قال من صغرة نحره إلى شعرته وسمعت يقول من قصتي إلى شعراته فاستخرج قلبي ثم أوتيت بتست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أوتيت بدابة دون البغل فوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بابن صالح النبي صالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى آتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بأخي صالح والنبي صالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بأخي الصالح والنبي صالح فلما جاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها ممن أمتي اللهم اجعلنا منهم ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح قيل
fastaftaha Jibril qila man hadha qala Jibril qila man wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'itsa ilaihi qala na'am qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa falamma khalastu fa idza Ibrahim qala hadha abuka fasallim alaihi qala sallamtu alaihi faradda salam qala marhaban bi ibni Salih wan nabi Salih thumma rufi'at ila sidratul muntaha fa idza naqibuha mithlul qilalil hajar wa idza warquha mithlu adhanil fiyalah qala hadhihi sidratul muntaha wa idza arba'atu anharin naharani batinani wa nahari dhahirani faqultu ma hadhani ya Jibril qala amma batinani fanahrani fil jannah wa amma dhahirani fanilu wal furat summa rufi'a li ila baitul ma'mur summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asalin fa akhadhtu al-labana faqala hiya al-fitratu anta 'alayha wa ummatuka summa furidat alayya salawatu khamsina salatan kulla yaumin faraja'tu famarartu ala Musa faqala bima umirta qala umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin qala inna ummataka la tastati'u khamsina salatan kulla yaumin wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablaka wa alajtu bani Israil ashaddal mu'alajah farji' ila rabbika fas'alhu at-takhfifa li ummatika faraja'tu fawada'a anni ashran faraja'tu ila Musa faqala mislahu faraja'tu fawada'a anni ashran faraja'tu ila Musa qala mislahu faraja'tu fawada'a anni ashran faraja'tu ila Musa faqala mislahu faraja'tu fa umirtu bi ashri salawatin kulla yaumin faraja'tu faqala mislahu faraja'tu fa umirtu bi khamsina salatin kulla yaumin faraja'tu ila Musa faqala bima umirta qultu umirtu bi khamsi salawatin kulla yaumin qala inna ummataka la tastati'u khamsa salatin kulla yaumin fa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wa 'alajtu bani Israil ashaddal mu'alajah farji' ila rabbika fas'alhu takhfifa li ummatika qala sa'altu rabbi hatta astahyaitu walakin arda wa usallimu qala falamma jawaztu nada mudadin amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya masalah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya memulai kalimat masalah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat subhana. Sebenarnya bahwasanya kalimat subhana ini atau kalimat subhanallah itu dipakaikan kepada kalimat yaitu keajaiban Allah, perkara-perkara yang dahsyat. Makanya perkara Isra wal Mi'raj ini apabila kita memikirkan dengan logika, maka kita mungkin mendustakan terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bahwasanya Isra wal Mi'raj ini, arti Isra tadi perjalanan Nabi mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahasa kitanya perjalanan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di zaman kita wayah ini mun pakai mobil 15 jam. Di zaman Rasulullah mun pakai onta yaitu ada memerlukan jarak tempuhnya, ada yang mengatakan 1 bulan. Sedangkan Rasulullah sebentar. Perkara yang sebentar, artinya belum lagi naik ke atas langit,
Langit pertama, langit kedua sampai bertemu Allah yang Allah bukan andak di atas yang laisa kamitslihi syai'un. Jadinya ulun membuka pian orang naik ke bulan tuh berapa memerlukan waktu nih. Jadinya orang yang ke bulan itu memerlukan waktu, ada yang mengatakan 3 bulan. Sedangkan Rasulullah sebentar aja. Ini kenapa? Nah, makanya kalimatnya tadi amun kita lihati dalam ayat Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimat abdun itu, arti abdun tadi dengan hamba tadi apa? Yang dinamakan hamba itu dzillah wal iftiqar. Artinya kada kawa ba apa-apa dan kada ba isi apa-apa. Mun kita memandang abdihi saja, memandang diri Rasulullah, kada mungkin terjadi perkara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita mendustakan. Tapi kenapa kita jadi percaya terjadinya Isra wal Mi'raj? Karena keimanan kita dengan Allah. Makanya ujung-ujung kalimatnya tadi linuriyahu min ayatina. Kenapa terjadi Isra wal Mi'raj? Karena bahwasanya Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti terjadinya Isra wal Mi'raj ini yaitu dengan perkara keimanan, yaitu perkara dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mun kita mencerna terjadinya Isra wal Mi'raj ini dengan akal, bisa kita mendustakan. Sebagaimana Abu Jahal mendustakan kepada terjadinya Isra wal Mi'raj. Kenapa jadi Abu Jahal mendustakan? Karena inya memikirkan dengan akal. Karena inya memikirkan dengan logika, kada masuk logika. Di sini dulu. Makanya kalimatnya abdihi. Nah, makanya ujar almarhum guru dahulu lah, almarhum guru nih. Contoh ujar Sidin. Samut nih lah, samut berjalan entar lah, samut mulai apa namanya setoyo kan taluk dalamnya kita, samut berjalan mulai taluk dalam kahalabiu sampainya pabilayo. Mun dengan dirinya samut saja mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun. Nah, kayak itu juga apabila kita memandang dengan diri Rasulullah, Rasulullah ini seorang hamba, yang arti hamba tadi kada kawa ba apa-apa. Mungkin kada masuk akal kita. Tapi apabila samut tadi ulun buat di kantong ulun pakai mobil kahalabiu berapa jam? Bisa 6 jam ya. Percaya kada? Karena samut ini diperjalankan orang. Nah, makanya kalimatnya tadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang Allah memperjalankan dengan hambanya mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini percaya kita. Kenapa? Karena orang yang kuasa memperjalankan, kadada mustahil bagi Allah, Allah menghendaki. Makanya kita tuh rajin dah, nih contoh aja dulu. Artinya kita melihat apa ya Bu, rajin ya Bu, yang rumah hancur ada angin gitu nah. Puting apa? Puting bidik buai. Amun beliung kada hancur, bidik jaguro tuh bidik jaguro dulu kada bujur. Puting beliung. Nah, kita melihat banyak hancur rumah, ujar kita pasti berucap aja subhanallah. Artinya apa yuk? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Bujur kada? Kayak itu juga terjadi, ini memang mustahil menurut akal terjadi Isra. Arti Isra mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah ini tumat benar datang. Belum langit pertama kedua tumatnya pang datang. Kenapa jadi kita percaya? Karena ini subhanallah.
Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya ujung ayatnya tadi linuriyahu, Allah memperlihatkan Isra wal Mi'raj ini min ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini dulu lah ulun hubungakan abah guru, mungkin ini ada hikmah karena hanya ulun kisahkan pulang yang anunya Isra Mi'raj mulai dibedah karena tadi. Jadi kenapa jadi membaca itu guru? Karena rajin di sekumpul membaca ini, membaca hadis. Nah, ambil berkat hadis, langsung hadis Rasulullah. Ulun empat betakon lah bu, siapakah bapak-bapak kah ibaratnya. Kenapa yuk bahasa kitanya mungkin ada hikmahnya. Kenapa Allah mewafatkan abah guru di bulan Rajab? Ayo kamu. Mungkin nih menurut ulun, kenapa jadi bulan Rajab abah guru? Karena sedangkan bulan Rajab ini bulan keanehan, bulan yang ajaib. Apa bulan ajaib tadi? Yaitu terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Isra Mi'raj ini kada masuk akal. Kenapa jadi kita percaya? Karena kekuasaan Allah. Ajaib kada? Ajaib. Supaya kita berpikir ada juga di wadah abah guru perkara-perkara yang ajaib. Apa yang perkara ajaibnya wan abah guru? Ini yang banyak orang mendustakan wan abah guru. Mun namanya Allah menghendaki kadada yang mustahil buai. Minta rela dulu ulun. Ulun ini nabo. Ulun ini kada disangka jadi guru. Abah penjahit, mama penjahit. Mustahil kada jadi guru. Kadada mustahil, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa kada? Bisa. Pernah terjadi wadah almarhum abah guru sekumpul. Minta rela udah enggak? Beb minta rela. Ini nah kitab waktu ulun sekolah Darussalam sama nih Sidin jauh Darussalamnya, ulun hanya raja. Ini adalah gambar Habib siapa? Habib Ahmad As-Segaf, orang Tarim, atau digelar dahulu Habib Ahmad Baina Katifai. Bujur kada? Ada gambar posternya abah guru Badarudin Habib Ahmad Baina Katifai, ada di rumah ulun. Ini karangan abuya guru Syukri. Nah, ini kenapa jadi Habib Ahmad ini kenapa jadi Sidin datang ke sekumpul? Pasti ada sebab. Kenapa saya Sidin datang ke wadah abah guru? Sidin orang hadral maut, termasuk orang besar di hadral maut Sidin. Kenapa jadi datang? Karena Sidin di waktu di hadral maut bermimpi dengan Datuk Sidin, yaitu Sayyidil Wujud Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu bahwasanya Rasulullah berpesan kepada Habib Ahmad, hai Ahmad, ilangi guru Zaini ke sekumpul. Ini kata-katanya guru Zaini. Memang abah guru kita beradabnya, tapi menurut cerita Rasulullah menyambat, hai Ahmad, ilangi guru Zaini ke sekumpul. Berarti mun Rasulullah ini orang yang mulia menyuruhkan, berarti yang pacang diilang ini orang yang mulia. Bujur kada? Ajaib kada nih? Ajaib juga nih. Apa yuk sekalinya Habib Ahmad tadi ringkas cerita kada tahu itu sekumpul, awalnya kada tahu. Kenapa? Karena orang bahari kada sebanyak kita wayhini orang sekolah di Tarim. Mungkin zaman guru amun yang tak ke bawah abu ya guru Mulkani, guru Salahuddin itu kan ngalih orang anak ke Tarim. Jadinya kada tahu di mana sekumpul. Ringkas cerita kada tulak Sidin. Kedua kalinya mimpi dengan mimpi pulang dengan Rasulullah. Rasulullah berpesan pulang, hai Ahmad, ilangi guru Zaini ke sekumpul. Dua kali dah, kada tak ilangi. Ringkas cerita ketiga kali Rasulullah memimpi Habib Ahmad tadi, seakan-akan kata-katanya membahasa Banjarnya, hai Ahmad, ini aku datu ikam nyuruh ikam ilangi guru Zaini.
Kenapa kada ngilangi bahasa kitanya toh? Rasa kada nyaman Habib Ahmad nih mencari tahu di mana itu sekumpul. Ringkas cerita pas datang ke sekumpul, ringkas cerita disambut abah guru nih gambarnya nah kada mungkin diedit dulu, kada ada editan. Jadinya ulun bukannya menjual nama lah, bukan menjual nama. Jadi kan ulun ada acara semalam di Sungai Andai pas maulitannya bagian sekumpul ya. Guru Pahmi, guru Anang sepupu guru sekumpul. Ulun pandiri sidin, ulun takuni bujurkah Habib Ahmad Baina Katipai pernah datang? Inggih. Pernahkah kejadiannya kayak ini? Inggih. Apa ya? Pas sudah itu apa? Disambut abah guru, bermalam di rumah abah guru. Sekalinya takajud Habib Ahmad Baina Katipai itu. Takajud apa? Belum pernah aku mendapatkan nikmat sebelumnya seperti ini. Ya qadatan dengan Rasulullah, langsung bertamu seikungan dengan Rasulullah, kecuali di rumah Guru Zaini. Berarti menunjukkan Guru Zaini orang yang dicinta Rasulullah. Berarti menunjukkan Guru Zaini orang yang disayang Rasulullah. Mustahil kada bu? Kadada mustahil amun kita hubungkan dengan Isra wal Mi'raj. Mustahil kada bertamuan langsung, kadada mustahil. Pernah gue di zaman dahulu ada seorang walinya Allah yang bernama Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Hadir di kubah Rasulullah, sidin berucap dengan di kubah tadi, yamdud yadaka ya Rasulullah, ulurkan tangan pian wahai Rasulullah. Sekanya di kubah Rasulullah tadi ngulurkan tangan kayak ini. Mustahil kada? Kadada yang mustahil bagi Allah kalau Allah menghendaki seseorang tadi. Mencium sidin, dan itu pulang yang orang tapaimbai giarah lawan Habib Sayyid Ahmad Rifai melihat tangan Rasulullah. Ini kadada mustahil. Apa ini? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa ya? Kadada. Nah jadinya abah guru nih kenapa ya? Rahasianya tuh nah karena sidin mutabaah dengan Rasulullah zahir dan batin, sempurna mutabaah zahir dan batin dengan Rasulullah. Coba ulun contohkan aqua tuh barang aja galuh tuh, karena galuh yang kosong tuh juga tuh galuh nah galuh bo apa bo apa nih namanya tadi ulun sambat tadi? Aqua kah? Aqua, tapi namanya galuh. Disambat galuh tia aku, disambat aqua tia galuh. Siapa? Tapi maulah pian menukar di warung, misalnya seandainya madi angin, madi nih, minta relan atau sambat galar, madi nih nungkar aqua, tapi namanya galuh. Maulah menyambat cil nungkar galuh, kada mau lo, kada mau. Pasti disambat pian nungkar aqua. Kenapa aqua ini maka galuh? Maka Al-Mursyidul Amin kenapa aqua ini selalu hadir namanya? Hendak tahulah pian. Karena awal-awal tampil air mineral ini apa yuk? Aqua. Berarti galuh ini mengikut kada bu? Mengikut, menuruti aqua. Ini namanya mutabaah lahir. Sama sudah. Seandainya di tangan kiri ulun ini aqua mirip. Nah orang mutabaah batin itu apa ya bu? Galuh batin dalam dirinya di diri aqua. Galuh ini menampaikan aqua, yang tampil galuh tapi hakikatnya menampakkan pelem aqua. Bujur kada? Aqua selalu hadir di mana-mana. Bujur kada? Kayak itu juga abah guru sekumpul. Sidin mutabah zahirnya sempurna dengan Rasulullah, dan mutabah batinnya sidin betinggalam di nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kadada yang ditampilkan abah guru kecuali menampilkan Rasulullah. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainul wujud. Kadada ahlak-ahlak yang mulia kecuali ini menampakkan Rasulullah. Kita kada usah genlah abah guru, minta rela ulun guru kita aja, guru juhdi rajin lalu aja kayak ini, masya Allah betunduk benar. Itu siapa yuk? Menampilkan siapa? Menampilkan pelemnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak sidin ini memadharkan, memelemkan Rasulullah. Cocok orang mulia, betinggalam dirinya di wadah Rasulullah, menampilkan Rasulullah. Abah guru ya Pak, adakah yang gawian sidin yang menyalah? Amalannya sholawat ya loh. Nah kayak itu boy, ditampilkan sidin Rasulullah, makanya kita tampil. Nah kayak ulun nama ulun Faisal bolang ini sunnah siapa yo? Adakah orang menyambat sunnah Faisal? Kadada. Walaupun yang tampil Faisal tapi hakikatnya menampilkan Rasulullah. Dan paham pian. Nah kayak ini boy, keanehan luar biasa. Belum lagi yang sidin perkara-perkara lain ulun kada hendak menyambatakan, pian sudah tahu dah. Itu kadada mustahil boy, mun Allah menghendaki kadada mustahil. Itulah abah guru. Nah ulun bacakan Isra Mi'raj dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kisah daripada Isra wal Mi'raj mulai Rasulullah, yaitu Isra Mi'raj adalah mulai ketika Rasulullah sedang berbaring di Hijri Ismail dekat Baitullah, di antara pamannya Hamzah dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang Jibril dan Mikail dan satu malaikat ada yang mengatakan Israfil. Maka membawa mereka malaikat akan Nabi ke sumur Zamzam dan membaringkan mereka malaikat akan Nabi dengan penuh hormat. Maka membedah mereka malaikat akan Nabi yang dipimpin oleh Jibril, mulai lubakan dadanya sampai pusat, dan menghilangkan oleh Jibril akan daging tempat syaitan daripada dada Nabi. Sini ulun mandakakan dulu sampai habis kena supaya tahu ceritanya. Rajin bepanggal-panggalan aja kada habis. Ulun habisakan ini batarus ya. Najinya Rasulullah itu dibedah mulai sini sampai pusat. Apa yang dikeluarkan tempat syaitan ini bukan Rasulullah berisi tempat syaitan, tapi ini isyarat mengambil i'tibar bahwasanya umat Rasulullah wajib mengaji masalah hati, membersihkan hati. Makanya ujar ulama tasawuf, malam yataghalghal bi ilmina hadza mata musirran 'alal kabair wa huwa la yash'uru. Ujar apa? Ujar ahli tasawuf, malam yataghalghal bi ilmina hadza, barang siapa orang kada belajar dengan ilmu kami membersihi hati, maka inya mati dalam keadaan mengekalkan dosa besar. Sedangkan inya kada tahu, kada merasa ada baisi dosa gonol di dalam hati. Kita terkadang kada tahu boy. Ya kalau amun penyakitnya kita nih rajinlah bahasa kitanya. Amun kada check up lawan dokter pasti kada tahu kancing manis kah apakah ini penyakit johir aja. Apalagi buai bahasa kitanya ini penyakit batin. Mun kita kada beperiksa check up lawan dokter hati siapa Imam Ghazali kada tahu. Terkadang nah ulun contohakan dulu sebelum ulun betarus. Ada baik cerita guru juga, ulun ingat cerita guru almarhum guru. Di sini kayak betompel nah, Bo. Nah lah, betompel di sini bebulat warna coklat, kayak kulit ulunnya coklat. Seluruhnya apa yo? Putih beratan. Seandainya awak ulun ini putih. Di sini aja coklat. Coklat nih. Beperiksa dah buaya di dokter-dokter. Jadi periksa pakai alat. Kada ada penyakitnya guru wae. Di mana-mana dokter, sampai dokter aras di guru. Kada tahu ada dokter pian tak periksa pulang bahasa tak kahiga sedikit tak putih tadi aja dokter
Sekalinya yang hirang ini kulit asli, yang putih panau sealaman. Artinya apa yuk? Terkadang kita diisi kelebihan putih, sekalinya penyakit. Terkadang kita ini menganggap diri kita jadi orang soleh sudah, berisi makom sudah, bisa jadi wali aku. Jangan dulu kalau kita ada berisi penyakit hati. Nah ya, kalau artinya apa yang perlu dibersihi, makanya dalam tasawuf mulai bab godok penyangitan nih. Nah Rasulullah tuh kada lalu berisi sangit apabila kepada diri sendiri. Ya kalau nih, nah makanya penyangitan itu boy marah kena penyangitan bener. Ilo bahasanya. Nah sama orang penyangitan itu boy, termasuk penyangitan apa yuk? Penyinggungan, parajuan. Itu sama penyangitan juga baik. Penyinggungan, parajuan. Kada kawa disinggung orang sangit. Nah itulah diantaranya hasad. Belum lagi melihat orang buai sugih pulang rasa dikerukut dinosaurus 10. Kada nyaman hati melihat orang dapat nikmat. Lalu tarusakan lagi lah. Nah jadinya apa bahasa kitanya? Dibuangi penyakit hati. Belajar. Nah jadinya malam apa tadi? Malam Rabu ke malam Sabtu? Malam Sabtu belajar udah sidin nah masalah hati, risalah muawwanah. Terus lagi, dan bahwasanya dan dibasuh 3 kali dengan air zam-zam, lalu diisi dengan hikmah dan iman. Lalu jelaskan hikmah dulu. Sudah dibersihi Rasulullah tadi nih, ibarat kita kada ada lagi hasad, godop dan ria macam-macam, nggak ada dah, dibuat di hikmah. Hikmah itu apa yuk? Rahasia gawian Allah, itu hikmah ya guru. Kita tuh nah memahami benar lawan Allah. Contoh kita dimiskinakan Allah, ujar kita kada papa baik aja. Miskin tuh baik aja, di mana baiknya? Kawainya toh mengartikan gawian Allah nih likulli fi'lik jamil. Tiap-tiap Allah bagawi pasti mengandung kebaikan. Baik aja miskinnya apa miskin? Badahulu masuk surga 500 tahun dibandingkan orang sugih. Di Ihya tuh. Di Ihya tuh ambil hajus 3. Nah artinya tahu tarus inya nih. Artinya pulang kena kayak Rasulullah nih lah. Ulun contohkan. Itu matu. Apa yuk Rasulullah ketika datang ke negeri Taif ditawak orang berdarah. Tapi apa yuk? Ujar malaikat gunung tawakakan ke Rasulullah. Jangan. Ujar sidin apa yuk? Ujar sidin apa? Allahumma hdil qauma fa innahu la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk ini kaum bahwasanya inya kada tahu. Nah waktu kami belajar lawan guru tafsir la ya'lamun tadi, Allahumma hdil qauma fa innahu la yaf'alun. Ya Allah beri petunjuk ini kaum bahwasanya lain gawian inya, ini gawian pian. Kenapa Allah menyakiti kalau kekasihnya? Kada, karena Allah meninggikan derajat kekasihnya. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang sabar. Rasulullah apa tahu rahasianya? Oh kada papa disambati orang, pasti pian menjadi ulama ini disambat orang, dipitnah orang, tapi kau memahami gawian Allah. Hikmah tadi sudah. Dan diberi pulang Rasulullah tadi diisi dengan iman dan hilim. Nah sama aja hilim tadi lambat marah kada pemarah. Dan ilmu yakin dan Islam dan mencap Jibril antara dua belikat Nabi dengan khataman nubuwah. Kemudian didatangkan buruk yang pakai pelana dan tali. Adalah buruk itu lebih besar daripada himar, tetapi lebih kecil daripada bagol. Meletakkan ia buruk 2 kakinya yang depan sampai sejauh mata memandang. Maka menunggang Nabi akan dia buruk dan berangkat beserta Jibril di kanan dan Mikail di kiri. Maka berjalan mereka dan singgah di beberapa tempat yaitu Madinah, lalu di Madian dekat pohon tempat Nabi Musa berteduh, lalu di Turisina tempat Allah mukallamah akan Nabi Musa, lalu Rasulullah singgah di Baitul Lahmi
di Baitul Lahmin tempat lahirnya Nabi Isa, dan terakhir di Baitul Maqdis. Di tengah jalan ia Nabi bertemu dan melihat beberapa perkara, yaitu jin ifrit dan bau masyitoh dan kaum yang menanam dan panen di dalam sehari, yaitu para mujahidin fi sabilillahi ta'ala, dan kaum yang dipecah kepalanya, yaitu mereka yang tiada mengerjakan sembahyang. Jadi Rasulullah melihat orang tadi dipecah kepalanya, itu orang yang tiada mengerjakan sembahyang. Dan kaum yang punya pakaian sekedar menutup kubul dan dubur saja, serta memakan kayu berduri zakum dan bara api neraka, yaitu mereka yang tiada berzakat. Dan kaum yang memakan daging mentah dan bau, padahal ada di dekat mereka daging yang masak dan lezat, yaitu mereka yang berzina, yang meninggalkan suami atau meninggalkan istri. Dan kayu yang menghalangi jalan, yaitu misal kaum yang duduk di tepi jalan serta mengganggu jalan Nabi. Nabi juga melihat laki-laki yang berenang di sungai darah serta dilontar batu, yaitu pemakan riba. Nah jadinya kena nih menurang ma'anu riba nina kena berenang di sumur darah dilontar pakai batu. Nah, dan laki-laki yang tiada bisa mengangkat bebatan kayu tapi ya ingin menambah, yaitu orang yang tiada dapat menunaikan amanah tapi masih ingin menambah. Dan kaum yang digunting lidahnya, yaitu ahlul khutbah yang tiada mengamalkan ilmunya. Dan kaum yang mengerukut mukanya dan dadanya sendiri, yaitu ahlul ghibah. Dan Nabi melihat juga sapi besar keluar dari lubang kecil, tiada dapat masuk lagi, yaitu misal orang yang berkata jahat lalu menyesal. Nabi juga mendengar panggilan di kanan dari Yahudi dan panggilan di kiri dari Nasrani, dan panggilan dunia yang diserupakan dengan perempuan memakai perhiasan, dan panggilan iblis yang menyerupakan orang tua, laki-laki dan perempuan, atau yaitu misal umur dunia. Kemudian sampai Nabi ke Baitul Maqdis, dan turun ia dari buruk lalu masuk ke masjid, dan sembahyang ia Nabi menjadi imam para malaikat dan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian masing-masing mereka memuji Allah Ta'ala. Kemudian merasa Nabi akan sedikit haus, maka Jibril membawakan 3 wadah yang berisi khamar dan susu dan madu atau air biasa. Maka Nabi memilih susu dan Jibril setuju, dan di sana Nabi bertemu dengan hurul ain, yaitu bidadari. Nah ini mulai Isra Mi'raj tadi, Isra tadi nih, perjalanan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sidin bertamu banyak-banyak perkara. Nah ini naik pulang dulu, kita naik kena pulang nih, belum kisahkan. Dan kemudian didatangkan tangga, yaitu Mi'raj dari surga. Tangga tadi dari surga Firdaus yang berhiaskan mutiara. Di kanan dan di kirinya ada malaikat. Di sana Nabi naik ke 7 lapis langit dan seterusnya. Maka bertemu ia di langit pertama dengan Nabi Adam, dan di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga dengan Nabi Yusuf, di langit keempat dengan Nabi Idris, di langit kelima dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Mereka semua memuji Nabi serta mendoakan Nabi akan kebaikan. Ketika bertemu Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi memperbanyak berkebun di surga, yaitu dengan banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sana adalah Baitul Ma'mur, dan Nabi sembahyang serta mukmin. Lalu Jibril mendatangkan 3 air seperti dahulu, dan Nabi tetap memilih susu. Kemudian sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, yaitu pohon yang sangat besar, di dalamnya ada kupu-kupu dari emas. Jadinya di Sidratul Muntaha tadi ada pohon gonol benar, ada kupu-kupu dari emas. Dan masuk Nabi ke surga, yaitu tempat segala nikmat dan sangat indah, dan dinampakkan juga neraka, yaitu tempat adab dan murkanya Allah. Dan melihat Nabi akan neraka, akan kaum yang memakan bangkai, yaitu ahlul ghibah. Dan bertemu Nabi dengan malaikat Malik yang tiada pernah senyum. Kemudian diangkat Nabi ke Sidratul Muntaha, dan bertinggal Jibril, dan naik Nabi ke Mustawa, mendengar Nabi di Mustawa akan geresek kolam, dan melihat ia akan seorang laki-laki yang selalu ingat Allah
dan suka beribadah dan tiada durhaka dengan orang tua, dan gaib di nur arash, dan melihat Nabi dan melihat Rasulullah akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua mata kepalanya. Maka tersungkur Nabi sujud dan disuruh meminta sesuatu, tapi Nabi tiada meminta, hanya memuji Allah. Maka Allah menjawab, aku angkat engkau menjadi Habibullah, kekasih Allah. Dan Allah pardukan sholat, nah dikit lagi lah, yaitu dan Allah pardukan sholat tiap hari, yaitu 50 waktu. Nabi setuju saja. Kemudian turun ia ke langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim diam saja. Jadinya 50 waktu sudah turun tadi. Bertemu Nabi Ibrahim kada wani membahas 50 waktu. Lalu turun Nabi ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Sesudah Nabi berkisah tentang sholat yang diwajibkan Allah 50 waktu, maka Nabi Musa memberi usulan kepada Nabi meminta keringanan dari Allah. Maka bolak-balik Nabi Muhammad antara Allah dan Nabi Musa 9 kali. Nah sedikit lagi kita habis. Ini 9 kali bulik. Ujar waktu kami belajaran wadah guru, kenapa jadi bahwasanya Nabi Musa ini nama usul pulang balik kepada Allah ya lo, dikurangin ya 9 kali kan bahasanya naik sampai 9 kali bulik. Bahwasanya Nabi Musa ini waktu di zaman Nabi Musa hendak benar melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hancur gunung. Ujar Nabi Musa, aku kada kawa melihat Allah, paling kada aku melihat orang yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi Musa ini setiap kali Rasulullah naik ke Allah, naiknya melihat Allah, maka melihat wajah Nabi Muhammad luar biasa. Kenyamanan Nabi Musa, makanya hendak menyuruh pulang bulik. Setiap Nabi bakas melihat Allah, kenyamanan Nabi Musa melihat wajahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 kali tadi. Dan balik ya 9 kali balik dikurangi 5 waktu sampai akhirnya tersisa 5 waktu yang diwajibkan, tetapi pahalanya 50. Kemudian terus turun Nabi sampai ke langit dunia dan melihat Nabi ke bawah, maka melihat ia akan kukus asap dan suara yang menyeramkan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, maka menjawab Jibril itu adalah syaitan yang menutupi mata manusia supaya tiada dapat tafakur pada kekuasaan langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nih pas Rasulullah turun di langit dunia melihat kukus, jadinya apa ujar Nabi ini apa? Ini ujar Jibril nih, kukus ini syaitan yang menutupi mata manusia supaya kada kawa lagi mengingat tafakur lawan Allah. Ya abah guru dahulu, abah guru Juhdi nih, kita melihat langit ingat ini kisah Allah, melihat pohon kisah Allah, kada kawa lagi ditutup syaitan. Nanti dikit lagi. Kemudian turun Nabi ke Baitul Maqdis dan kembali ke Mekah dan naik buruk, dan di tengah jalan Nabi bertemu rombongan kafilah yang juga pulang menuju Mekah. Setelah sampai di Mekah, Nabi berkhabar semua yang terjadi pada malam itu. Maka di antara manusia ada yang membenarkan seperti Abu Bakar Siddiq, maka mendapat keberuntungan ia, dan ada yang mendustakan, maka celaka mereka seperti Abu Jahal dan Mut'im bin Adi. Nah itu jadinya tahu pian cerita berataan. Nah jadinya walhasil Isra wal Mi'raj ini terjadinya dengan linuriyahu min ayatina. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah jadinya mun kita tuh ingatakanlah ini penghabisan kita. Artinya agama ini kada harus masuk akal terus. Jadinya agama ini jangan aur masuk akal. Mun masuk akal ulun kada percaya, nah abah guru kayak itu aja. Nah berarti sama kada percaya dengan Isra Mi'raj. Sedangkan Isra Mi'raj ini tanda kekuasaan Allah.
Berarti mun kita kada percaya dengan terjadinya Isra Mi'raj sama kada percaya dengan kekuasaan Allah. Hakikat mukjizat, hakikat karamat yaitu kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya makanya dalam ilmu agama itulah minta rela, dalam ilmu agama itu ada dua buai. Ada di dalam fikih itu ta'akuli, ada ta'abudi. Arti ta'akuli itu buai masuk akal hukum nih. Contoh makan babi kenapa haram? Oh karena mengandung penyakit, masuk akal kita. Nina terkadang arti ta'abudi itu kita kada tahu rahasianya. Siap bos saja lawan Allah. Kenapa yo kita yo yang bekantut burit, bekameh lo itu lo. Kenapa yo rukun wudhu kada ada burit dibasuh? Kenapa yang dibasuh muha? Padahal kan yang bekantut burit, kenapa rukun wudhu kada ada burit membasuh burit? Nah kayak itu juga. Nah ulun empat betapon juga. Mun seandainya nelah ada seseorang bahira di luar jamban di banyu rajin di banyu nih di luar jamban, pas orang lewat yang ditutupi itu apa ya? Muha kaburit kah? Muha kaburit. Nah kenapa muha kada burit? Nah kayak itu juga. Jangan agama ini harus masuk akal terus. Ada aja agama tuh yang kada masuk akal. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah sini aja dulu, ampun maaf minta ridho ulun dunia akhirat. Ampun maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Langsung doa bro. Gantian bang, gantian. Allah. Kada biar Habib. Doa aja. Guru aja. Kada jangan biar. Biar. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسلامة من كل إثم وفوز بالجنة والنجاة من النار. واكتب اللهم سلامة والصحة والعافية علينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في بارك وبحرك وجهك من المؤمنين. وقنا وإيهم شر الظالمين والباقين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا مولانا يا مجيب حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.